قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، hadratul mukarramin ulama'ana al-a'izzah, para kiai, para asatidz, para bin sepuh, wabil khusus hadratul mukarram Syekhina al-mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Yasin. Beliau adalah guru saya. Terus di Tegalreja juga ada guru saya al-mukarram Bapak Kiai Ahmad Nur Sidik. Jadi banyak tokoh-tokoh ulama di desa Tegalreja ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka. Dan satu sesepuh Kecamatan Banjarharjo telah Allah ambil lagi, yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Solihin selaku Mustasar Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Banjarharjo. Saya sudah mulai merasa kehilangan sesepuh di Banjarharjo itu sudah mulai dipanggil oleh Allah satu persatu. Pertama Al-Mukarram Kiai Haji Ghazali. Sekarang Allah panggil Kiai Haji Solihin. Saya tidak bisa membayangkan ketika ulama-ulama di Banjarharjo ini semakin banyak yang dipanggil Allah. Tanpa ada kalian ini mau siapa yang akan menggantikan mereka? Mereka pejuang Nahdlatul Ulama yang istiqomah dan tidak mempunyai tujuan apapun kecuali khidmah terhadap para ulama. Yang perjuangan mereka ini sekarang ini sudah mulai banyak dikotori dengan orang-orang yang ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama, bahkan orang NU-nya sendiri tidak sadar. Remaja kita, pemuda kita, Ansor, Fatayat, Ibnu, IPPNU, Muslimat dan yang lain-lainnya kadang-kadang mudah terwarnai sama orang yang mengaku saya ini sangat cinta sama NU, saya ini orang NU, padahal dari statement-statementnya, dari khutbah-khutbahnya justru mendiskreditkan Nahdlatul Ulama dan kita ikut sama mereka. Ini sudah banyak terjadi hal-hal yang semacam ini. Sebelum saya ngaji sama sekalian semua, ini saya nganggap ngaji sama anak-anak saya, calon-calon pemimpin, calon-calon para pejabat yang nanti beberapa tahun kemudian kalian akan menjabat sebagai pejabat negeri ini. Ada yang jadi ulamanya ganti-gantian sama yang lain. Maka saya berpesan satu cerita yang bisa kita ambil dari hikmahnya. Cuman sebelum saya nanti bicara tentang kesana, bicara tentang Nahdlatul Ulama, karena biasanya katanya ngaji kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maksum Al-Maghfurlah Jogja, itu karangannya Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pembacaan kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, qorinya adalah Ustadz Dudung. Maka saya tidak mau ngambil alih pembacaan kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar beliau yang melanjutkan. Tapi sedikit saya akan memperkenalkan kepada kalian karangan muassis kita, kitab yang kecil tapi kalau kalian pelajari betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kitab ini. Karangan Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, yang dinamakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Maka saya minta sama kalian semua HP-nya di off kan,
hari tengarti di off-ken digelek. Kita akan ngaji bersama walaupun hanya sekilas. Hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khusus hadrat Syekh Hasan nafa'ana bi wa bi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Latihan ngaji serius dulu ya. Jangan pengennya yang ketawa. Kamu habis ngaji iya. Ngaji judulnya apa? Rame. Intinya apa? Rame. Kayaknya lucu. Nembak. Ini sudah mulai sedikit-sedikit lah digigit sama kalian. You have to be smart generation. Kalian itu harus menjadi generasi yang cerdas. Gitu. Paham ya? Paham gak? Kalau mau pengen yang model kayak gitu, tinggal nonton si Sule aja udah selesai. Ada waktunya nonton si Sule, ada waktunya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu utawi bab kang pertama kang awal. Fi fadlil ilmi ing dalem nerangaken keutamaan ilmu. Wal ulama ilan ulama wa fadli ta'limi lan keutamaan ulang ilmu wa ta'allumi lan belajar ilmu. Qala bahasa ini sudah berfirman ya sapa Allah taala yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yarfa monggo ngangkat sapa Allah alladziina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa si alladziina amanu ini adalah silah dari lafaz alladziina. Nanti kalau kalian belajar yang sudah belajar di pondok insyaallah paham. Amanu ini merupakan silah dari lafaz alladziina. Kenapa? Karena yang namanya isim mausul mesti butuh yang namanya silah. Ada silahnya wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Ngerti? Enggak? Enggak usah ngaku, saya tahu kalau kamu gak paham. Minkum ing dalam antaran sira kabeh waladina lan ing wong akeh utul ilma kang anduweni ilmu sapa si aladina darajatin ing pira-pira derajat. Perhatikan. Bab yang pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan mengajarkan ilmu, keutamaan belajar ilmu. Allah berfirman yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mempunyai ilmu derajat dengan beberapa derajat. Kan punya saya yang unik. Oh bahasa Inggris. Maksudnya harap berhenti hobi. Kayak gitu. Jadi Allah ini akan mengangkat di antara kalian orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Diangkatnya orang yang berilmu ini ay wa yarfa'ul ulama minkum darajatin bima jama'u bainal ilmi wal amal. Orang yang berilmu ini yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bima jama'u bainal ilmi wal amal. Orang yang berilmu yang sudah mampu mengamalkan antara ilmu dan amal. Tidak cukup cuma ilmu saja, ya harus diamalkan. Salah satu contohnya, kalau kalian mengerti bahwa ngomong kasar sama orang tua itu dosa, bentak sama orang tua itu dosa. Lu kok ana ibnu IPPNU sama orang tua masih melotot, sama orang tua masih bahasanya kasar. Allah kirim ini IPPNU-nya kurang ngaji. Mengerti itu tidak boleh, lakukan. Jangan sampai kalian itu cuma mengerti teorinya sholat itu wajib, mencari ilmu itu wajib, hafal semua, lisan kalian itu gampang semua ngomong. Kalau bahasa orang Tegal rejaknya itu it easy to say but difficult to be done.
Apa itu artinya? Tahu. Apa artinya? Nggak tahu. Bidan. Bidan itu yang biasa Dokter. menerima lahiran itu bidan. Bidan dan itu pasif voice-nya dari kata du. Ulah belajar bahasa Inggris di masjid. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya ilmu dan dia laksanakan ilmunya, dia amalkan ilmunya, maka derajat kemuliaan ini akan dia dapatkan. Tanpa dipraktekkan, subhanallah. Maka ada sabda Rasulullah itu, al-alim alladzi lam yajid ladzatal ilmi. Ada orang alim tapi dia tidak merasakan nikmatnya ilmu. Orangnya cerdas, hidupnya miskin, susah terus. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan ilmunya. Nikmatnya ilmu itu tidak dia bisa rasakan. Satu contoh gambarannya. Di sini ada buah-buahan, ada apel, ada anggur, ada apa? Kulengkeng. Ada kulengkeng, ada jambu bool. Jambu bol. Tahu lah, kudu diwasol kan ya ulah nih. Ada jambu bol kumpul di sini semua. Ente ngomong, ini punya siapa? Dan itu memang punya kamu. Kamu nggak mau, ini mangganya saya, ini apelnya saya, ini buah pirnya saya, ini kulengkeng saya. Tapi kamu tidak akan pernah merasakan nikmatnya kelengkeng, rasanya kayak apa. Jadi kalau kalian punya ilmu pengetahuan, laksanakan, praktekkan. Kenapa? Karena yang namanya ghayatul ilmi al-amal. Tujuan terakhir ilmu adalah amal. Kalian mengerti bagaimana berakhlak terhadap orang tua. Tapi kadang-kadang masya Allah, Ibnu di sana, IPPN di sana, bukan di Banjarharjo, bukan di Kecamatan Banjarharjo, di sana. Masya Allah. Eta ibuna ngageger budak Ibnu Fatimah. Kali si budak Fatimah. Ternyata Fatimahnya lagi asik. Fatimah nikmat. Begitu ibunya, kamu dipanggil diem aja. Naon si bu, gara-gara menjawab naon si bu, gitnya kalah, ngamuk sama orang tua. Dan itu mah kagak ngupai orang kalah. Allah jadi. Dan banyak ini yang terjadi, anak-anak muda ini sekarang begitu egoisnya. Padahal nih orang Ibnu, anak IPPNU ini, jangankan dipanggil sama orang tua Allah Karim. Kalau kalian sedang sholat duha, sholat sunnah duha, kalian sedang sholat sunat tahajud, pokoknya sholat sunnah, begitu lagi sholat ibu kamu memanggil, maka batalkan sholat kamu. Nah ini lagi main game. Allah Karim. Paham? Banyak. Makanya kalau generasi yang cerdas, apapun bentuknya, oke lah, berapa menit kita bermain game, cek untuk hiburan kalian. Selesai itu tutup. Jamnya belajar, jamnya ngaji, itu namanya smart generation, generasi yang cerdas. Seperti itu. Jadi ilmu itu akan memuliakan, akan zainul li ahli, menjadi perhiasan buat si pemiliknya. Kalau si pemiliknya itu sudah mampu mengumpulkan antara ilmunya dan amal. Kira-kira paham? Dipraktekkan. Kemudian apa di sini? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ilmi darajatul ulama fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini khamsami'ah amin. Allah karim. Apa yang dikatakan? Berarti ilmu itu udah sangat luar biasa. Ilmu itu adalah hal yang paling penting buat kalian kalau kalian ingin jadi orang yang sukses, baik sukses dunia, baik sukses akhirat. Knowledge
pengetahuan, ngaji. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Kemudian apa? Kalau kalian sudah menjadi orang yang alim, kalau kalian sudah menjadi orang yang berilmu, derajatnya itu akan lebih tinggi daripada orang-orang yang mukmin, bisa imiati darajatin dengan 700 derajat. Bedanya orang bodoh dengan orang yang pintar itu begitu. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, apa sama orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar? Apakah sama orang yang cerdas dengan orang yang tidak cerdas? Apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Dalam tafsirnya la yastawuna abadan, enggak bakalan sama selama-lamanya. Bahasanya kamu itu forever, enggak pernah akan sama orang pintar dengan orang bodoh. Makanya apa? Jadilah kalian itu yang pertama itu kun alim, menjadi orang cerdas. Sudah kalau kalian cerdas nanti enak kesannya, insya Allah. Amin Allahumma. Makanya saya berharap ini nanti ulama-ulama kita ini ke depannya, kalau kiai-kiai kita sudah tidak ada, kalian yang akan menggantikan mereka. Perjuangannya Nahdlatul Ulama yang mulai sekarang ini, Nahdlatul Ulama itu dioyak-oyak bagaimana NU itu hancur. Kenapa? Karena Indonesia sekarang sudah menjadikan barometer organisasi yang modern, organisasi Islam yang modern di dunia, dianggap oleh ulama-ulama Timur Tengah dan bisa memberikan solusi yang terbaik adalah Nahdlatul Ulama. Jadi sekarang kalian itu nggak ada cerita malu saya berorganisasi di IPNU, soalnya IPNU kan bawahannya Nahdlatul Ulama. Dulu orang ngomong bahkan membahasakan, karena kan yang namanya NU itu organisasinya orang-orang kecil, orang-orang primitif, dibilangnya seperti itu. Apa yang jadikan harapan kemarin ketika saya ketemu dengan Abah Lutfi bin Habib Lutfi bin Hashim bin Yahya itu kemarin ngomong, setelah beliau mendengarkan dan kemudian sebelum beliau terbang ke sana ini, mufti ulama besar Syekh Adnan Al-Fayumi Damaskus ini akrab dengan Habib Lutfi, kemarin meninggal di bom. Coba Allah kirim, kalau ulamanya aja nggak dihormati, bagaimana dengan manusia-manusia biasanya? Harapan Syekh Adnan itu apa? Ngomong sama Abah Lutfi ini sampaikan bahasanya nggak pakai bahasa Arab, karena kalau saya ngomong bahasa Arab paling yang ngerti juga Ustaz Sukron nih. Walaupun di sini ada kiai-kiai, kemudian saya sendiri nggak bisa ngomong Arab. Arabnya Arab tanggungan. Ngomong apa? Pak, yukul. Ada Arab tanggungan itu yukul. Yukul lah, itu yukul. Jadi yang cerdas, sedikit lah jadi orang anak-anak itu yang cerdas, Pak. Satu ini saya cerita asli kenyataan ini. Anak santri itu cerdas-cerdas. Ketika saya dulu masih muda, badan saya masih langsing, atletis, saya itu langsing banget. Mau sekarang juga langsing. Kalau dilihat dari gunung ditutupan kiai sana. Saya berangkat ke Kaliwungu dengan teman saya namanya Junaidi yang sekarang ada di Makassar. Dia jadi bos di Makassar. Tapi waktu Kaliwungu itu dia orang Maros, berangkat bareng pakai bus. Begitu di bus ada mahasiswa sama mahasiswi. Kita kan orang sarungan. Ini ngomongnya bahasa Inggris. Saya sendiri nggak ngerti. Ya memang nggak ngerti, waktu itu saya nggak kenal bahasa Inggris, walaupun sekarang sedikit yang ngerti lah, sedikit tapi nggak usah banyak. Itu ngomongnya bahasa Inggris, itu masih saya sama Edi itu, santri itu harus cerdas. Iya, ajak kalah, ayo kita ngomong bahasa Arab. Oh siap, karena dia sendiri tidak bisa ngomong bahasa Arab, saya juga tidak bisa ngomong bahasa Arab. Apa bahasanya? Saya ngomong, Edi, ad-daliul imla bisbidatil aliyah. Edinya
yusaddiru faidul barakah ala ma'ana lahu aula. Betul itu berjanji, saya terus amalkan. Ini anak mahasiswanya baru terdiam dia. Wah, ahli bahasa ini dia. Iya, kalau yang ngerti ini orang Gelo Ira. Ini seperti itu loh. Cerdas. Ini bahasa tentang ilmu. Keutamaan ulama dibandingkan orang mukmin biasa itu 700 derajat. Yang hebatnya lagi, ma baina darajataini khamsami'a amin. 2 derajat, yang 1 derajatnya itu ya, antara 1 dan 2 ke sana jaraknya berapa? Kalau ditempuh dengan perjalanan itu sampai khamsami'ah am. Khamsami'ah itu apa? 500 years. Kalau ditempuh itu perjalanan itu 500 tahun. Itu antara 1 derajat dengan 1 derajat yang lain. Berarti jauh nggak? Jauh. Jauh di sana, nggak bisa dibayangkan. Ini keistimewaan orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar. Saya tanya sama kamu pengen jadi orang pintar apa pengen orang blon? Woi, pengen pintar apa blon? Ih, saya setuju kamu pintar. Soalnya kamu satu, pintar bohongin orang tua, pintar marahin orang tua, nggak bener itu. Jadi orang yang alim, cerdas, pintar, kayak gitu. Tapi bukan pintar bohongin orang alim. Santri, bu, beli kitab apa, Arba'in Nawawi, berapa harganya? 200.000. Bukan cerdas yang semacam ini yang saya harapkan itu. Kitab Arba'in Nawawi mentang-mentang ibunya bukan dari pondok, berapa harganya? 200.000. Padahal Arba'in Nawawi cuma berapa? 4.500 gitu. Dibilang 200, begitu datang duitnya, alhamdulillah cerdas saya ini. Ya, nggak bener itu. Kembali ke lab. Wa qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaika wa ulul ilmi al-ayat. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, kehebatan orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaika wa ulul ilmi al-ayat. Fabada Allah Ta'ala binafsi. Ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama itu memuji dirinya sendiri bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, kecuali Dia Allah. Setelah memuji dirinya sendiri, di situ wazana ala malaikat, Allah memuji kepada para malaikat. Setelah Allah memuji terhadap para malaikat, wa thulutsa bi ahli ilmi, kemudian yang ketiganya Allah memuji kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi luar biasa, Allah, malaikat, orang yang berilmu. Ada orang kok sepi banget ini, ngomong pada dengerin saya kan? Nanti saya ngomong panjang-panjang kamu nggak dengerin. Ini apa artinya? Berarti betapa hebatnya kedudukan kemuliaan orang yang berilmu. Setelah Allah memuji malaikat, setelah malaikat Allah memuji orang yang berilmu. Lantas kalau kalian pengen mulia, kalian pengen derajatnya betul-betul di atas yang lainnya, apalagi kalau bukan ilmu. Wahai anak-anakku, hari ini berserta para kiai yang ada di sini, kami doakan 20 tahun yang akan datang kalian menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Amin. Kalian akan menggantikan para ulama. Amin. Yang ada di dalam saya doakan punya suami ganteng. Gak usah ganteng-ganteng, kayak Afgan aja cukup. Yang punya kepribadian,
Kepribadian itu apa? Mobil pribadi, perusahaan pribadi, rumah pribadi. Pengen kamu suami kayak gitu? Udah kayak gitu, soleh lah. Ya dari sekarang silakan carilah anak laki-laki atau ibnu yang namanya soleh. Paham? Paham ya? Nah ini ngajinya, udah sekilas saja. Ngaji itu udah usah banyak-banyak. Yang penting kamu itu paham dan kemudian kamu able to do it, bisa melakukannya, bisa mempraktekannya. Kemuliaan maka akan kalian dapatkan. Tidak cuma mengerti ilmunya, tapi tidak ada prakteknya, tidak ada kemuliaan yang akan kalian dapatkan. Paham? Paham gak? Terus kemudian saya mau cerita tentang situasi Indonesia. Anak ibnu ini harus mengerti dan harus paham. Kalian juga harus mengerti tentang Nahdlatul Ulama. Kondisi sekarang itu lagi kayak apa, Allah kirim. Indonesia ibarat cewek, ibarat gadis, gadis anu gelis kawanti-wanti endah nakadina bina lamun hitut-hitut nak mani merdu bisa. Cantik, luar biasa, cantiknya luar biasa, sehingga banyak orang yang pengen Indonesia, banyak orang yang pengen menguasai Indonesia. Saya mau bercerita, silakan kalian dengarkan dan kemudian apa? What is the conclusion from my story? Sok seri padahal menteng hati. Paham? Apa kesimpulan dari cerita? Di Turki, ini kejadiannya di Turki. Kamu tahu Turki? Turki itu di Palireja, rada ngetan seliti. Ini di Turki itu ada seorang profesor mau berangkat ke kampus. Biasa kalau orang Turki itu walaupun dia kaya, ada namanya low profile, penampilannya sederhana. Profesor dia mau ke kampus. Begitu di kampus naiknya itu kereta MRT. Dia naik api, naik kereta api, jadinya kereta api, naik kereta api. Begitu di kereta api, ya kabelnya panjang deh. Aduh, ambil kaji langsing nah. Di kereta api, profesor ini duduk ternyata berdampingan dengan orang tua. Orangnya sepuh banget. Begitu orangnya sepuh, ternyata dia bawa apa? Bawa karung. Ternyata karungnya, kalau bahasa Jermannya, coba kan, jadi orang seneng latihan bahasanya orang lain biar go internasional. Gula Facebook di Cikadu kapan kerja kasih tuh bahasa Facebookan dengan orang Yaman, dengan orang Turki, Amerika, itu namanya gaul. Doi naon ini profesor lihat orang tua bawa karung, bahkan karungnya itu ternyata karungnya itu bahasa Jermannya itu kukurudukan. Kukurudukan bilang terus akhirnya diam lagi karungnya. Begitu diam sama orang tua ini digoyang lagi, disabet lagi, kurudu lagi. Profesor itu tanya, tapi profesor itu bukan dari Madura ya. Pak, saya mau tanya sama sampean. Ini orang Turki ngomongnya Madura. Saya mau tanya sama sampean, yang sampean bawa itu apa? Kok kukurudukan? Orang tua ini apa? Orang tua ini langsung jawab, ini tikus. Ternyata dia bawa tikus di dalam karung itu tikus. Terus profesor nanya lagi, loh kenapa kalau karungnya itu diem, panjenengan goyang lagi, bahkan panjenengan pakai tongkat dikepuk lagi, terus kukurudukan deh, cici dikepuk deh, kukurudukan deh. Apa maksudnya? Orang tua ini langsung ngomong, ketika
tikus itu tenang, ketika tikus itu damai, they are not kukurudukan, mereka tidak kukurudukan, tikus akan menyadari betapa mereka itu mampu merobek karung itu dengan giginya. Giginya itu tajam. Tapi kalau kukurudukan baik, pasnya apa dewek? Dewek. Kiai dan kiai rebutan naon wibawa aing ieu nama naon deh. Tengah naon aing. Nah. Jangan sendiri-sendiri, mencari haibat sendiri-sendiri, mencari derajat sendiri-sendiri, mencari umat sendiri-sendiri. Saya yang paling. Akhirnya semakin sibuk. Orang-orang di Nahdlatul Ulama itu ramai terus. Akhirnya mereka tidak sadar betapa NU itu mempunyai power, mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Betapa Indonesia itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika kita tidak mampu digoyangkan sama mereka, diadu domba sama mereka, iya ngomongkan itu iya padahal mah itu ngomong dia ente. Berita hoax kemana-mana, buat di media, wah kan ini loh saya Islam yang murni, yang benar. Indonesia itu negara tubuh nggak benar. Makanya harus konsepnya itu khilafah, harus cerdas anak-anak sekolah. Duh, panitia umumnya cair. Sini tuh cair saya. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Ustaz Romli? Tadi. Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 11 berarti lebih 5 menit. 5 menit lagi ya? What is it? This is water always make you gemeter. Orang Indonesia itu sekarang sengaja dibikin gaduh Indonesia ini. Masyarakat dibikin tidak percaya sama pemerintah, pemerintahnya dibikin supaya egois dan yang lain-lainnya, ribut terus orang Indonesia dengan sendiri-sendirinya. Indonesia tidak sadar kalau Indonesia itu punya kekayaan yang sangat luar biasa, kalau Indonesia itu sangat istimewa, kalau NU itu sudah sangat luar biasa. Satu konsep biar kalian itu mengerti, NKRI ini gimana tinjauan secara agama Islam ini. Negara NKRI, negara yang kita cintai ini, itu bertentangan gak dengan Al-Quran, itu kalian harus tahu. Saya bercerita sedikit. Ini asbabun nuzul dari sebuah ayat yang Allah turunkan ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah. Dengarkan. Ketika Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, penduduk di Madinah ini, asukan di Madinah, ba'duhum Yahudiyun. Penduduk orang-orang Madinah ada orang Yahudi, ada orang-orang kafir. Bagaimana Rasulullah bersikap kepada mereka sehingga Allah akhirnya menurunkan ayat ini? Apa artinya? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Apa artinya? Ketika Rasulullah datang ke Madinah, ada orang-orang kafir di situ, ada orang-orang Yahudi di situ. Apakah mereka langsung diusir sama Rasulullah? Apakah mereka langsung dibunuh sama Rasulullah? Apakah mereka langsung diperangi sama Rasulullah? Tidak. Ayat ini la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, artinya Allah tidak melarang kepada kalian terhadap orang-orang yang tidak memusuhi kalian, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negerimu, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Indonesia ini ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang
banyak ya, agamanya juga kita sudah seperti itu. Ada Konghucu. Terus apa kita salah? Konsep Islam bagaimana? Ternyata tidak. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang yang non-muslim, orang Hindu, orang Buddha, kepada mereka kalau mereka itu selagi mereka tidak memerangi kita, selagi mereka tidak mengusir kita dari negeri kita. Jadi NKRI ini cocok apa cocok? Cocok apa cocok? Cocok, tidak bertentangan dengan Al-Quran sedikit pun. Makanya hati-hati. Barangkali yang SMA kuliah nanti ke Jogja ketemu sama orang-orang yang tidak jelas, langsung iya benar ya kalau ngomong dalilnya ini dalilnya kan anu maksudnya kan, kadang-kadang kita tidak ngerti. Maka di situ perlunya kalian itu belah oh ini paham ya konsep NKRI, paham ya? Jadi Ibnu itu nanti harus ada di garda depan. Kalau ada yang ngomong Indonesia itu salah, harusnya itu khilafah. Apa kamu ngomong apa? Konsep Islam ini begini gitu dong. Jadi remaja NU itu harus cerdas. Ulama-ulama Timur Tengah ini sekarang lagi datang ke Indonesia, lagi datang ke Nahdlatul Ulama. Bagaimana Indonesia ini negara Islam yang terbesar di dunia. Awas loh, catat sama kalian. Indonesia ini negara Islam yang terbesar di dunia. Di dunia, nggak main-main. Tapi ternyata tidak perang. Tahun berapa ketika ada Khalaqah Ulama se-Indonesia, saya datang ke sana di Pondok Pesantren Al-Hikam. Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Nur Hasim Muzadi, ulama se-Indonesia didatangkan. Datang Pak Jokowi ke sana. Dari 1.500 ulama, ternyata yang masuk ke ruangan itu 99 ulama. Gak tahu itu milihnya kayak apa, saya sendiri gak ngerti. Yang ternyata dari 99 orangnya asuh. Alhamdulillah, bukan siapa-siapa, itu Allah yang ngatur. Sehingga pada Ramadan yang lalu itu saya sempat kaget, ada orang Jepang, mobilnya hijau, mobil tentara, masuk ke pondok ini. Dari mana? Assalamualaikum, nanya, sini Pondok Pesantren As-Shadiqin Pak Kiai Haji dulu mana nih? Iya. Ada apa? Mohon maaf Pak Kiai, ada titipan dari Pak Jokowi. Yang benar Pak, dari siapa? Ini dari istana. Itu sembakonya, tasnya itu istana semua. Wih, alhamdulillah, dikenal Bu Presiden. Raja Presiden nama terkenal, kurang anu kenal. Dikirim kayak gitu, Allah kirim. Nah ketika Halaqah itu Pak Jokowi ngomong apa? Puro Kiai, panjenengan tahu nggak, ini pertanyaannya presiden kita, dan panjenengan harus tahu semua. Yang ditanyakan sama Pak Jokowi, Pak Kiai, panjenengan tahu nggak selama ini saya putar-putar dunia ketemu dengan presiden-presiden yang ada di dunia ini, mayoritas yang mereka tanyakan terhadap Indonesia itu apa? Satu, yang pertama, Indonesia ini kan mereka udah paham Indonesia itu negara Islam yang terbesar di dunia. Satu, kenapa tidak terjadi perang? Satu pertanyaan. Terus kemudian, berapa suku yang ada di Indonesia? Saya mau tanya, ada berapa suku di Indonesia? Kalau di Tegalraja ayah suku cuma ada dua. Kalau di kalau mau kaji opi masuk aja udah ayat 2. Nah, suku Kenca dan suku Katu. Berapa suku di Indonesia? Afghanistan itu cuma ada 7 suku, Islam semua. Dengerin, Afghanistan itu 7 sukunya, perang terus, 7 suku. Indonesia berapa sukunya? 714 suku. Kenapa tidak terjadi perang? Nah ini, ternyata mereka mengadakan riset, satu kuncinya adalah Nahdlatul Ulama. Benar. Pak Jokowi sendiri juga seperti itu. Yang
justru aja perang terus. Indonesia damai. Nasihat daripada almarhum al-maghfurlah Syekh Adnan Al-Fayuni, mufti Damaskus yang baru saja meninggal bom sama mereka itu. Apa? Hati-hati orang Indonesia, jangan sampai Indonesia dijadikan seperti kami. Betul itu. Habib Umar pun ngomong, jangan sampai Indonesia terkoyakkan sama tipu daya mereka. Benderanya bendera Islam, begitu perang sudah hancur semua, tinggal pergi sama mereka. Allah karim. Naudzubillahimin. Ini Indonesia ini lagi betul-betul udah diserangnya luar biasa. Makanya kayak kita itu orang-orang NU, kiai-kiai NU, masalah bentuk kemuliaan itu sudah Allah yang menentukan. Nggak usah kita itu rebutan pengen dimuliakan al-mukarram, al-munium, al-kohor. Nggak usah. Kenapa? Karena itu akan datang dengan sendirinya. Apa? Ilmu ente amalkan, kemuliaan akan ente dapatkan. Betul? Betul nggak? Asik saja ajak ustaz sama ustaz, muridnya pindah ngaji ke sana. Oh, kamu jangan pindah ke sana, itu mah ya. Urusan santri itu urusannya Allah. Ngapunten, saya punya guru, alimnya luar biasa. Begitu datang silaturahim ke saya, apa yang dia katakan? Betul, santri itu tidak bisa diminta. Sehebat apapun kita, sedahsyat apapun kita, kata bahasanya dia itu, saya itu cara kasarnya uang ilmu kayak keluian ilmu. Orangnya pinter, cerdas, ahli kitab, muridnya cuma TPA, TPQ, anaknya abah asa, padahal dia ilmunya luar biasa. Ternyata berusaha kayak apapun Allah tidak berkehendak. Memang itu urusannya Allah. Ayolah jadi orang-orang yang cerdas. Kalau kalian pengen cerdas, ada yang kelas 3 SMP ada? Ada nggak? 3 sanawiyah ada? Ada? Saya tanya, adakah orang yang kelas 3 SMP? 3 sanawiyah? Ada? Kalau ada, pengen cerdas nggak? Pengen cerdas nggak? Pengen. Gabung di pondok pesantren Asodik ini. Promosi, bener. Saya sih nggak bohong. Iya. Santri saya kelas 1 SMP sekarang yang sudah 5 juz hafal ada. Belajar bahasa Inggris, it's okay. Pokoknya dak ditut garapan orang. Jadi santri yang modern, yang cerdas seperti itu, akselerasinya di pondok pesantren kami itu ada akselerasi tahfidz, ada akselerasi bahasa, ada akselerasi kitab kuning. Tinggal pilih pengen yang mana. Ini kemarin 9 anak yang terbaik dalam bahasa Inggris saya kirim ke Pare. Tahu Pare nggak? Kediri. Kampung Inggris. Saya kirim ke sana. Kebetulan yang punya kursus di sana namanya Mr. Frankie. Begitu ngobrol sama saya Mr. Frankie, ngomong bahasa Inggris. Tapi nggak saya praktekin bahasa Inggris. Bisa ngerti. Ustaz, ini anak-anak Ustaz, santri Ustaz, bener anak SMP Ustaz. Masya Allah. Mister, masa saya bohong? Itu anak SMP semua. Ya bener Ustaz, iya. Enggak, masalahnya kemampuannya di atas rata-rata anak SMA. Alhamdulillah. Yang benar Mister. Iya Pak Kiai, betul itu. Karena saya biasa menerima anak lulusan SMA ambil kursus di saya. Anak-anak kuliah yang sudah selesai S1 ambil kursus di saya, mayoritas minimal itu anak-anak SMA. Sekarang saya baru menerima anak SMP dan ternyata kemampuannya sudah di atas anak-anak SMA. Saya ringan ngajarnya Pak Kiai. Alhamdulillah. Lalu kenapa? Kok bahasa Inggris itu diajarkan sama saya? Ngapunten. Kalau kalian ketemu dengan Kiai Said, ajak ngomong bahasa Inggris, ahli. Kiai Hasyim Muzadi, Gus Dur, tanya kamu ngomong bahasa Inggris, bisa semua. Iya. Gus Dur tanya bahasa Inggris, Kiai Hasyim tanya bahasa Inggris, Kiai Nur Iman tanya bahasa Sunda.
Bisa, kenapa? Itu alat untuk dakwah, media dakwah. Bahasa itu, bahkan kata Rasulullah apa? Man ta'allama lughata qaumin salima min makrihim. Siapa belajar bahasanya salah satu kaumnya, maka dia akan selamat dari tipu daya mereka. Makanya kita anjurkan belajar seperti itu. Kembali ke lab. Ini keistimewaan orang yang berilmu. Kalian pengen mulia, kalian pengen hebat ini, jadilah anak yang rajin belajar, ngejar ilmu, mencari ilmu. Biasa kalau godaan mah, apalagi godaan anak-anak muda sekarang. A, jawab lan, dang deh, gus udang deh, gus gitu. Megi, bagi, gimana saya? Anak-anak susah ini kalau lagi WA, kalau pada chattingan itu terasa dunia milik kita, yang lain ngontrak. Padahal ngerti yang di chattingnya anak anu sanggup mentatik kolor, iya kan? Iya, sehingga happy Valentine. Tanggal berapa happy Valentine? Alhamdulillah nggak apa, kurang nanti. Apa-apa happy Valentine, dikirim sama si dia. Ada kadonya segini gedenya. Hatinya berbunga-bunga. Bukannya juga pelan-pelan. Iya. Buka pelan-pelan. Begitu dibuka, kardus satu terbuka. Di dalamnya kardus lagi. Aduh, Mamas bikin penasaran aja. Buka kardus yang kedua. Dibuka, ada kardus lagi. Si Mama senangnya bercanda ya, bikin deg-degan hati aja ya. Dari gede dibuka, semakin kecil. Akhirnya begitu keluar, terakhir kontaknya segini kecil. Hatinya tambah berbunga-bunga. Pasti ini cincin, ini pasti. Alhamdulillah, senangnya luar biasa. Begitu dibuka, ternyata hanya sebutir cilok. Sekolah main tadi di kolok. Jodoh itu urusannya Allah. Tenang saja, santai saja, nggak usah bingung kayaknya. Pokoknya aku tanpa kamu bagaikan manuk kokok beluk. Kenapa manuk kokok beluk? Ada penting bisa pineh terbayang. Your shadow always come to me. Bayanganmu selalu datang kepada diriku. Your name is growing up in my heart. Namamu tumbuh di dalam hatiku. Udah ngaji. Yang sekarang ini, punten ini anak-anak Ibnu nih. Anak-anak Ibnu, anak laki-laki berarti kalau Ibnu ya. Iya. Kamu nggak usah kecil hati. Sekarang barangkali kamu ada pernah yang kirim surat ke IPPNU, ternyata ditolak. Sorry ya, aduh, sedih hatiku, hancur hatiku, sakitnya aku di sini. Aduh, nggak usah kecil hati, tak usah puasa, tak usah. Oh, cinta ditolak, dukun bertindak anak puasa 40 hari. Begitu ketemu lah, bismillah, kurang baca surah Yusuf bolak-balik. Ya kan, ini ru'aitu ahada asyara kawkaban samsa wal qamara ra'aitum li. Disebutkan geus puasa. Geus 40 poe datang. Tok biasa pakainya sepeda bodol. Tek assalamualaikum. Yang keluar ibunya. Kamu ngapain di sini? Mau main ke siapa? Ke si Fatimah. Kepindah budak nah.
Pajero. Tek 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 tek, buka sama ibunya. Kamu siapa? Saya temannya Fatimah. Lihat mobil, ayo masuk. Iya kan? Pakai kemat Jepang ini. Coba, wes langsung ngintil. Seperti itu kalau sukses luar biasa. Carinya apa? Ilmu dulu. Ilmunya kalau sudah hebat jadi orang sukses. Kalau kamu pengen dapat istri, sekalipun istri yang hidungnya lubangnya pengen ada yang di atas, bisa kamu dapatkan. Kalau jadi orang sukses, lubang hidungnya di atas. Ya. Cari istri yang lubang hidungnya di atas. Makanya yang pesek nggak usah berkecil hati, karena banyak laki-laki yang senang sama hidung yang minimalis. Ya. Nah itu intermezzo. Ya kembali lagi, itu pentingnya ilmu pengetahuan buat kalian. Nanti tahun depan insya Allah saya buka aliyah tahfidz, sekolah aliyah tahfidz dan bahasa. Tahun depan sudah saya buka insya Allah. Kalau yang mau ada yang gabung dan serius pengen menjadi orang yang pintar dan cerdas, datang belajar serius, insya Allah Allah akan membuat kalian cerdas semua. Amin Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi saya pesan kepada anak-anak Ibnu IPPNU, ingat orang tua kalian adalah Nahdlatul Ulama. Jangan karena sudah merasa besar banyak pengikutnya, kiainya ditinggal apa-apanya, harus merasa hebat sorangan. Banyak ini badan otonom yang digoyang kayak tikus tadi, yang digoyang diiming-imingi dengan jabatan politik dan yang lain-lainnya, sehingga kiainya itu ditinggalkan. Punten, di NU ini, di NU itu keputusan tertinggi itu adanya di Suriah. Maka kalau pilihan Kompercap dan yang lain-lainnya, itu yang pertama adalah yang dipilih Suriah, dan itu pakai metode ahlul hali wal akdi. Siapa yang milih? Ada 5 kiai-kiai yang host, yang kiai-kiai sepuh, tunjuk satu kiai untuk menjadi Rois Suriah. Kalau sudah ditunjuk, kemudian ada calon dari Tanfidiyah 1, 2, dan 3. Kalau sama Suriah tidak diterima, sudah selesai. Kenapa? Karena ngikut dengan poro kiai. NU besar karena jamiah kita didirikan oleh aulia. Itu seperti itu. Tapi pemikiran anak-anak muda sekarang sudah mulai banyak yang ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama. Itu konsep keliru, itu otoriter, itu otoriter. Padahal bukan. NU itu poro kiai, itu yang dijadikan barometer utama di dalam Nahdlatul Ulama. Paham nggak? Mudah-mudahan kalian jadi orang sukses semua, amin. Mudah-mudahan saya juga sukses, amin. Sukses minum cai. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Barangkali ada kalimat yang tidak tepat, canda saya itu berlebihan, sekali lagi itu hanya sebatas intermezzo supaya kalian itu tidak ngantuk. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.